ngon omahe toro melok nipon tambah soro. Siapa namanya? Tarik. Semanggi tuan. Enak loh tuan. Anak manis, ambil sebiji non. Anak manis, ai cinta padanya. Paling enak jadi buaya. Malam pergi siangnya di rumah. Jamu nyonya. Jamunya ini kalian singset, yang ini kalian ruapet. Anak Mahmud pendek buntutnya. Aduh sayang, pendek buntutnya. Waterpoken si cacar air. Papi nyereken, saya ini ikanlah mujair. Sakit. Kabar diculiknya Bung Karno dan Bung Hatta oleh pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sampailah ke telinga pemuda-pemudi pejuang Indonesia yang berada dan tinggal di Surabaya. Arek-arek Surabaya gelisah, cemas, dan berharap-harap cemas memasang panca inderanya
menunggu proklamasi benar-benar menjadi kenyataan. Nok ngampel, wis ono sing wani ngibano bendera merah putih, Cak. Iya ta? Lah iki gelombang radio Jakarta, Cak. Jakarta. Pak Norek gelombangi tepakno. Iya, tepakno sih. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Siaran radio mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat ditangkap dan didengar pada hari itu juga, tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Jepang berusaha mencegah penyebar luasan berita itu, Warta Surabaya Siu dalam edisi tertanggal 17 Agustus 1945 memuatnya dalam bahasa Jawa. Begitu juga Radio Surabaya menyiarkan teks proklamasi dalam bahasa Madura yang tidak dapat dimengerti oleh Jepang. Eerst leek alles mooi en Eldorado. Later leek dat wat ik ongeluk was, dat niet blijven kon. Paradiso met je gouden vrouw. Wat geluk was het verdriet. Namun kemerdekaan belum seujang. Tiba-tiba arek Surabaya melihat bendera merah putih berkibar lagi di atas hotel Yaman. Hancok londo iku. Tenang, tenang.
tenang. Saudara-saudara, bendera kita sudah berkibar. Maka saudara-saudara, pulanglah kembali ke rumah dengan tenang. Kemerdekaan tidak serta-merta dapat dinikmati. Kabar bahwa tentara sekutu yang diboncengi tentara Nika bakal mendarat di kota Surabaya dengan kekuatan 6.000 pasukan, membuat arek-arek Surabaya, pejuang-pejuang Indonesia yang tinggal di Surabaya, marah. Tali layangan, awak situ ilang-ilangan, merdeka! Lebih baik hancur daripada hidup dijajah kembali. Rawe lantas, malang putung, merdeka! Untuk menghadang laju tentara sekutu, arek Perak, arek Sidotopo, arek Nyamplungan, arek Kerembangan, arek Ngampel, arek Pabean, arek Penile, arek Maspati, arek Bubutan, arek Kebangsren, arek Keranggan, arek Genteng, arek Tunjungan, arek Pemalang, arek Kupang, arek Keputaran, arek Dinoyo, semua bahu-membahu memasang halang rintang untuk menghambat laju tentara sekutu masuk kota Surabaya. Pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung dalam Tentara Rakyat Pelajar Indonesia, TRIP, Badan Keamanan Rakyat BKR, Pemuda Republik Indonesia, Barisan Pemuda Republik Indonesia, Barisan Hizbullah, Barisan Sabila, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi, PRIS, Pemuda Maluku, Pemuda Kalimantan, PRI Andalas Sumatera, PRI Sunda Kecil Nusa Tenggara, Polisi Istimewa, Gabungan Pemuda Putri Surabaya, Laskar Sriwijaya, Tentara Keamanan Rakyat Udara, Tentara Keamanan Rakyat Laut, seluruh tentara keamanan rakyat datang ke Surabaya dari berbagai penjuru Jawa Timur untuk mengepung markas sekutu Surabaya. Pemuda-pemudi Indonesia, arek Surabaya itu siap menyambut kedatangan sekutu dan mengusirnya kembali hingga titik darah yang penghabisan.
gempuran meriam dari kapal-kapal perang Inggris serta serangan dari pesawat terbang mereka tidak menyebutkan langkah bangsa Indonesia. Maka pertempuran terjadi di beberapa sudut kota Surabaya. Daerah utara, pasukan TKR Udara bersama BRI Utara dan Batalion Gersik menyerbu lapangan udara Morok Rembangan. Pasukan Batalion TKR Laut nomor 37 dan pasukan TKR Tanjung Perak secara jibaku menghadang iring-iringan tank dan melumpuhkannya. Daerah selatan, pasukan BRI Tengah bersama pasukan Tang TKR dan dibantu pasukan TKR Malang dan Pasuruan menghadapi Inggris di alun-alun Contong. Daerah selatan, pasukan API, BPRI, PRI 10, pasukan Saunggaling, Laskar Minyak, serta pasukan yang datang dari berbagai penjuru menggempur pos pertahanan Inggris. Perlawanan arek-arek Surabaya membuat pihak sekutu berpikir panjang. Rupanya pengalaman tentara sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua tidak cukup untuk menaklukkan semangat arek-arek Surabaya. Jenderal Malabi menyadari apabila pertempuran dilanjutkan, tentara Inggris akan disapu bersih oleh para pejuang. Dia segera menghubungi pimpinan sekutu di Jakarta dan meminta Presiden Soekarno untuk membantu menghentikan langkah para pejuang di Surabaya. Maka perundingan pun terjadi. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Sarifuddin Harahap, Gubernur Suryo, Residen Sudirman, Dul Arnowo, Atmaji, HR Muhammad, Dr. Mustopo Sungkono, T. Kundan dari pihak Indonesia. Sedangkan dari pihak Inggris, Mayor Jenderal Houghton, Brigadir AWS Malibi, Kolonel LPH Puk, Mayor M. Hudson, Kapten H. Sof, Wing Commander Ground, dan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Setelah kesepakatan gencatan senjata itu, pimpinan sipil dan militer pihak Indonesia serta pimpinan militer Inggris bersama-sama keliling kota dengan iring-iringan mobil untuk menyebar luaskan kesepakatan hasil perundingan. Dan sampailah mereka di gedung Internasio yang masih ada tembak-menembak.
Dari jauh sudah nyata, lenggangnya lenggang kota buaya, lemahnya mulai dipandang, tangannya melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, kelom jinjing, baju kain kaca, selendang putih di pundak, berlambai-lambaian. Gugurnya Jenderal Malabi membuat pihak sekutu marah besar. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet ultimatum yang berisi ancaman supaya penduduk Indonesia di Surabaya menyerahkan senjata dan menyerah tanpa syarat. Seluruh penduduk di Surabaya pun marah. Ketika membaca pamflet-pamflet itu, mereka memilih hidup atau mati. Berulang-ulang kita kemukakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita sekalian mendapatkan kekuatan lahir dan batin, serta rahmat dan taufik dalam perjuangan. Selamat berjuang! Arek-arek Surabaya mengungsikan sanak keluarganya yang masih balita dan para orang tua lanjut usia, lalu kembali ke medan laga. Saudara-saudaraku, sopir becak, tukang soto, penjual tahu, penjual es, dan rakyat seluruh Surabaya, musuh dengan biadab telah menyerang kita. Saudara-saudara, perlawanan rakyat Surabaya, pemuda Surabaya tidak akan kendor, bahkan akan semakin menyala, semakin membakar. Dan saudara-saudara, siapa saja yang tidak ada hubungan dengan pertempuran, siapa saja yang tidak terlibat langsung dengan pertahanan, tinggalkan Surabaya. Surabaya akan dijadikan lautan api dan Inggris akan dibakar di dalamnya. Surabaya akan dijadikan lautan api, saudara-saudara, dan Inggris akan dimusnahkan di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dek, anakmu sik cilik, Dik. Kon tak terno mulih nang omah ayo, Dik. Gak, Cak. Mati urip aku melok sampean. Aku melok perang, Cak. Mak, idenono aku ya, Mak. Aku tak udal perang. Iya, Cung, budalo, tak ideni. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya.
kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak mungkin kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang lagi. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Saudara-saudara, tukang-tukang becak, saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara, orang-orang Madura, tukang rombengan, saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya, saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, dan saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam pasukan-pasukannya masing-masing di Surabaya ini, baru saja telah datang ke markas kami. Pimpinan dari pemuda Republik Indonesia yang bertugas di sektor utara, pimpinan daripada pasukan polisi yang bertugas di sektor utara, teman-teman dari BKR yang bertugas di sektor utara, semuanya telah melaporkan kepada kami bahwa pasukan-pasukan Inggris sudah mulai bergerak dan sudah mulai menembak-tembak ke arah kita. Maka saudara-saudara, dengan ini mulailah kita sekarang ini, majulah kita sekarang ini, habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapai. Allah
Saudara-saudaraku, perang adalah jalan yang terakhir. Namun, patriotisme dan nasionalisme harus terus dipandangkan, sehingga tetap merasuk ke tulang sumsum generasi masa depan merdeka. Dan tolong